Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala al ulama hubbul watan minal iman. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, negeri kita kemarin merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-78. Semoga negeri ini menjadi negeri yang aman, yang makmur, yang sentosa, yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dilindungi, diselamatkan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, dijauhi dari bala musibah, diselamatkan dari pemimpin yang zalim, yang berkhianat, para koruptor. Negeri yang kita idam-idamkan sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, aman, berkah, ampunan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memaknai kemerdekaan negeri adalah bagaimana kita memaknai dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, dengan bersyukur kepada Allah. Negeri yang didirikan oleh para pahlawan negeri kita, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Teku Umar, Cut Nyadin, dan seterusnya sampai diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Dengan jujurnya pendiri negeri ini dalam pembukaan dasar 1945, kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Rasanya mustahil, tidak mungkin, impossible, kalau negeri yang merdeka ini direbut melalui hal-hal yang tidak masuk akal. Bambu runcing mengalahkan bom, mengalahkan peralatan yang modern. Sekutu Belanda, Inggris, Jepang yang menjajah negeri kita. Kemerdekaan bukan hadiah dari Belanda, bukan kado dari Jepang, apalagi sekutu, tapi kemerdekaan negeri ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Rasanya naib
tidak pantas ketika memperingati kemerdekaan dengan hal yang mudarat, maksiat, joget, bahkan judi, melakukan perlombaan yang tidak sesuai dengan syariat. Padahal negeri ini merdeka, dipertaruhkan nyawa, darah, harta para pejuang, para pahlawan negeri kita. Pekikan takbir Allahu Akbar Bung Tomo misalnya menyadarkan kebangkitan umat Islam. Para ulama, santri, rakyat bersatu untuk memperjuangkan negeri. Tidak akan rela, tidak akan ridho para pahlawan bangsa ini memeriahkan kemerdekaan dengan joget, dengan maksiat. Karena itu menyikapi kemerdekaan, kalau kita merujuk Al-Quran surah An-Nasr, ayat ini adalah ketika Fatu Mekah, dimerdekakan kemenangan Rasulullah, para sahabat kota Mekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemerdekaan, kemenangan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu lihat manusia berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk ke dalam agama Allah, ke dalam agama Islam. Lalu apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah dan para sahabat ketika itu, dan juga kepada kita umatnya? Fasabbih, bertasbihlah kalian kepada Allah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu Allah, wastaghfir, dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah adalah Maha penerima taubat. Dari surah An-Nasr ini, inilah cara bagaimana kita memeriahkan kemerdekaan. Dengan pertama tasbih subhanallah, dengan yang kedua memuji Allah, bertahmid, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Rasanya kita belum pernah pemimpin negeri kita selesai upacara misalnya, yuk kita sebagai umat Islam terbanyak di negeri ini sujud syukur, mensyukuri kemerdekaan. Saya belum pernah mendengar. Rasanya rindu, kangen dengan pemimpin yang memerintahkan para rakyatnya yang muslim terutama melakukan sujud syukur sebagai bentuk mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Janji Allah sangat jelas. Ibrahim ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur pasti aku tambah. Syukur lagi, tambah lagi. Nikmat kemerdekaan itu kita mensyukurinya dengan bersyukur kepada Allah. Di antaranya sujud syukur, bagian daripada syukur kepada Allah. Pasti Allah tambah nikmat itu. Kita bisa menikmati air kelapa misalnya, karena orang tua kita yang menanam pohon kelapa. Kita yang menikmati orang tua yang menanam. Kita menikmati kemerdekaan karena orang-orang tua kita, para pendahulu negeri kita, berjuang, harta, darah, air mata, bahkan nyawa dipertaruhkan. Rasanya tidak pantas, tidak elok, dan bahkan arwah para pahlawan negeri menjerit kalau memperingati kemerdekaan dengan maksiat, dengan judi, perbuatan mubazir, dosa dan sebagainya. Kita hanya tarik tambang, tambang emas, tambang perak, tambang nikel, tambang, semuanya diambil oleh asing dan asing. Bagaimana pengkhianat negeri ini, koruptor semakin merajalela. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin terpuruk. Kesenjangan sosial makin terjadi. Kemerdekaan baru dinikmati sebagian kecil masyarakat kita. Negeri kita tanpa kita sadar dijajah
oleh para pengkhianat negeri kita. Nauzubillahi min zalik. Sudahkah kita bangun dari tidur? Bagaimana Bung Tomo dengan pekikan takbir Allahu Akbar membangkitkan semangat jihad untuk mempertahankan negeri kesatuan Republik Indonesia ini dari penjajah. Sekarang mungkin kita tidak akan dijajah dengan militer, tidak akan dijajah lewat pasukan, tapi sekarang tanpa kita sadari kita dijajah dengan kebudayaan, dijajah dengan ekonomi, dijajah dengan pendidikan, dijajah dengan kezoliman. Karena itulah saatnya tahun 2024 kita akan memilih pemimpin yang benar-benar takut kepada Allah dan sayang kepada kita. Jangan kita mengulang kembali sejarah kelam di negeri kita. Bagaimana negeri kita pernah dikuasai oleh Nasakom misalnya. Bagaimana negeri kita dikuasai oleh para asing dan asing yang akhirnya semakin terpuruk. Kita ingin negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dimulai dari kita. Kita mampu merdekakan diri kita dengan bersyukur kepada Allah, dengan memilih pemimpin yang benar berani terhadap kezoliman, berani terhadap koruptor, berani terhadap menegakkan keadilan. Ma'asral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Semoga khutbah Jumat ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita dengan mensyukuri kemerdekaan, dengan benar-benar bersyukur, bertasbih, memuji Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasmiul alim. Aquli qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.